Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada pagi hari ini, perintah supaya tunduk, terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus mengingatkan saya maupun saudara-saudari untuk tunduk kepada Allah, karena hanya kepada Allah saja kita tunduk. Selain daripada Allah tidak ada lagi yang dapat menggantikannya untuk kita tunduk dalam perintahnya. Di zaman sekarang ini banyak di antara kita yang tunduk hanya demi kenyamanan dalam kehidupan di dunia ini. Resikonya tidak kita pikirkan baik-baik, karena terkadang kita hanya dijadikan alat dalam segala apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Tetapi kita yang mencari kenyamanan, mengikuti apapun itu, yang penting kebutuhan hidup tercukupi. Ada seorang anak yang suka sekali mewarnai ayat-ayat Alkitab dan juga perintah yang dia suka. Bagian Alkitab yang enak didengar dan mudah untuk ditaati. Alkitabnya bisa dibilang cukup bersih karena ada banyak kebenaran yang tidak mudah ia terima dan terapkan. Dan karena itu juga ia memilih untuk mengabaikannya. Lagi pula saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengapa harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, jika kita bisa fokus untuk mengasihi diri kita sendiri? Mengapa juga harus hidup dalam damai, jika aku atau kita bisa sendiri dan memilih siapa yang harus kita singkirkan? Itu pergumulan yang sangat sulit sekali bagi saya maupun saudara-saudari. Lalu mengapa kita harus tunduk kepada Allah? Sedangkan tunduk kepada Allah tidaklah mudah. Ya, kita tahu bahwa tunduk kepada Allah itu sangatlah mudah sekali untuk mengatakannya daripada melakukannya. Dibutuhkan komitmen besar untuk menyingkirkan keegoisan kita dan hal-hal yang menurut kita sendiri layak kita dapatkan. Demikian juga untuk taat kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mengakui kedaulatan Tuhan dan mengakui bahwa Dia tidak pernah gagal bukan sesuatu yang mudah diterapkan, saudara-saudara. Kita bisa takut, apalagi saat menyadari, mempercayai Tuhan itu berarti melepaskan kendali atas situasi yang sedang kita hadapi. Dunia dan daging ini terus menggoda kita dengan dusta, mengatakan bahwa akan lebih baik dan menyenangkan bila kita tetap mengandalkan situasi dan membuat keputusan-keputusan yang memuaskan keinginan dan harga diri yang egois. Yakobus mengajarkan kita untuk tunduk kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Itu dikatakan dalam ayat 7 ini. Bersyukur karena Yakobus tidak sekedar meninggalkan kita dengan perintah tanpa banyak penjelasan tentang bagaimana menaati perintah itu. Di sini Yakobus menyediakan langkah demi langkah prosesnya dan menyimpulkan semuanya dengan tema yang sama tentang ketaatan yang rendah hati. Dikatakan di dalam ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus mengingatkan kita bahwa penundukan diri yang ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan itu harus dilakukan. Adanya perubahan secara total dalam hati, sebuah perubahan untuk mencintai Tuhan daripada dunia ini. Ada dua pendekatan supaya tunduk, yaitu pertama melawan iblis. Itu dikatakan di dalam ayat 7 tadi. Dan mendekat kepada Allah di dalam ayat 8a. Katakan, mendekatlah kepada Allah. Melawan artinya menolak dengan kesadaran penuh, aktif, terus menerus. Kita seakan sedang berperang melawan iblis, menangkis setiap tuduhan dan dusta yang ia lemparkan. Dan akhirnya kita menang melawan godaan, menjauh dari iblis. Sebaliknya kita berbalik arah dan mendekat kepada Allah.
Ini semua dapat kita lakukan melalui doa. Ya. Kita dapat lakukan dengan doa dan dengan membaca firman. Datang kepada Tuhan mengharuskan kita untuk menahirkan tangan dan juga menyucikan hati. Ya. Itu dikatakan dalam ayat 8b. Kita harus melakukan semua ini dengan fokus dan tekad yang kuat. Kita tidak lagi mengizinkan hati kita goyah dan kembali pada kondisi lama yang hidup dalam dosa. Semua ini usaha dari dalam dan luar yang kita lakukan supaya berdamai dengan Allah. Semua ini untuk membersihkan apa yang tidak kelihatan atau pikiran kita dan juga apa yang kelihatan atau perbuatan kita. Bahkan kenyataan diri kita yang berdosa ini sangatlah kotor dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Sehingga kita diperintahkan untuk menyadari kemalangan kita. Berduka citalah dan merataplah. Itu dikatakan dalam ayat 9. Oleh karena itu memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang berharga. Dan pada saat itu juga pengudusan mulai terjadi. Melakukan semua di atas sangatlah sulit ya. Dan bahkan sangat melelahkan. Tetapi Yakobus melanjutkan suratnya untuk meyakinkan kita tentang upah yang akan kita terima. Saat mendekati Tuhan dengan tangan yang bersih dan hati yang sudah disucikan, kita tidak sekedar menerima pujian, tetapi juga menerima upah terbesar dari Tuhan sendiri saat Dia mendekat kepada kita. Jadi, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, harus selalu mengarahkan mata pada upah yang luar biasa ini dan menyemangati kita untuk datang kepada Tuhan setiap hari dalam ketaatan dan pertobatan saat kita memilih untuk menyerahkan kehidupan kepadanya. Amin.